Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini kita akan membahas mengenai asistensi mikroekonomika. Nah, sebelumnya yang belum tahu terkait apa itu asistensi, jadi asistensi merupakan salah satu program kerja dari bidang 1, keilmuan dan keislaman di Himatansi sendiri. Gitu. Jadi, ini membahas mengenai soal UTS atau UAS dari tahun-tahun sebelumnya. Gitu. Nah, kali ini kita akan membahas mata kuliah mikroekonomika. Namun sebelum masuk ke pembahasan, perkenalkan nama saya Rika Nur Amalia. Di sini saya sebagai mentor asistensi untuk mata kuliah mikroekonomika. Oke, mungkin di next ini kayak gambaran buat teman-teman semua, khususnya yang semester 1 yang belum pernah ikut ujian. Nah, ini gambarannya nanti kalau soal ujiannya di print out ya. Jadi ada beberapa petunjuk ya di cover awal, terus ada biasa tulisan ujian tengah semester, kemudian ada petunjuk-petunjuk sama capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Di bagian petunjuk kita highlight di poin ketiga. Jadi kerjakan sejumlah nomor soal dengan jumlah skor 100. Jadi nanti walaupun ada 6 soal atau 10 soal, itu kita hanya berpatok pada jumlah skornya aja. Misalnya skor nomor 1 itu 20%, maka kita cuman mengerjakan 5 soal aja untuk memenuhi jumlah skor 100 poin itu. Nah, biasanya tuh untuk mata kuliah mikroekonomika waktunya 90 menit. Mungkin next ya. Oke, kita masuk ke soal nomor 1. Nah, di soal nomor 1 itu apabila diketahui jumlah permintaan pasar untuk komoditi X itu adalah QDX sama dengan 24.000 min 4.000 PX dan fungsi penawaran pasar komoditi X adalah QSX sama dengan 4.000 PX. Secara matematis tentukan harga dan kuantitas keseimbangan tersebut dan gambarkan pada satu set sumbu kurva permintaan dan penawaran tersebut. Nah, untuk soal nomor 1 sendiri nilainya ada 25%. Untuk CPMK keempat. Jadi kita mungkin langsung ke pembahasan soalnya nomor 1 atau jawaban dari soal nomor 1 ini sendiri. Nah, jawabannya itu tadi kan udah diketahui ya, fungsi permintaan atau demand-nya pasar komoditi X. Jadi QDX-nya itu 24.000 min 4.000 PX. Nah, untuk fungsi penawaran sendiri itu atau supply itu QSX-nya 4.000 PX. Pertanyaannya itu harga dan kuantitas keseimbangan pasar tersebut itu berapa dan gambarkan pada kurva kurva permintaan dan penawaran. Nah, kita ke poin A dulu di harga dan kuantitas keseimbangan. Untuk keseimbangan pasar sendiri atau biasa disebut equilibrium itu dilambangkan dengan E besar sama dengan QDX sama dengan QSX. Nah, QDX-nya itu 24.000 min 4.000 PX, QSX-nya itu 4.000 PX. Jadi, untuk yang sama-sama punya variabel itu bisa dipindah ruaskan. Jadi, min 4.000 PX itu dipindah ruaskan ke 4 PX. Jadi, hasilnya 24.000 sama dengan 8.000 PX. 8.000 itu dari 4.000 PX plus 4.000 PX karena minus dipindah ruas jadi plus ya. Kemudian kita cari langsung aja PX-nya. PX-nya itu 3 dari 24.000
dibagi 8.000. Kemudian PX-nya diketahui 3 disubstitusikan ke QSX atau ke supply-nya. Supply-nya kan 4.000. 4.000 itu dikalikan dengan 3. 3 itu dari PX-nya itu ya. Terus sama dengan 12.000. Nah, untuk keseimbangan pasar equilibriumnya sudah diketahui ya. Kuantitinya 12.000, terus harganya 3.000. Kemudian poin ke B. Itu kita disuruh untuk menggambarkan satu set sumbu kurva permintaan dan penawaran. Kita pertama buat dulu grafiknya dulu ya. Untuk yang vertikal itu untuk garis P atau titik P, kemudian yang horizontal untuk titik X. Kemudian tadi sudah diketahui equilibriumnya itu ditarik ya dari 12.000, kemudian 3.000 itu ditarik kesimpulan. Kemudian untuk kurva demand-nya sendiri itu kan arahnya ke bawah karena demand. Kemudian untuk supply sendiri arahnya semakin banyak itu ke arah atas. Itu ya. Oke, mungkin ada yang bingung terkait titik. Ada titik A, ada titik B, titik C, titik D, titik E. Itu didapat dari persamaan dari permintaan sama penawaran ini. Tuh. Nah, tadi kan udah dibahas di slide sebelumnya bahwa ini merupakan kurva permintaan dan penawaran. Nah, kita coba cari dulu persamaan permintaan. Persamaan permintaan jadi yang arah bawah ya. Itu coba kita masukin ke presnya 1. Pres 1 jadi 24.000 min 4.000. 4.000 dari 4.000 kali 1. Kemudian dimasukkan dengan harga 2. Harga 2 jadi 24.000 min 8.000, hasilnya 16.000. Kemudian dimasukkan ke harga 3. Harga 3 itu 24.000 min 16.000 PX. Kemudian harga 4 itu dimasukkan jadi 24.000 min 12.000. Hasilnya 12.000. Kemudian yang terakhir ada 5%. 5 dengan harga 5. Maaf tadi salah ya. Itu 24.000 min 20.000. Jadi hasilnya sama dengan 4.000. 24.000 min 4.000 sama dengan 24.000. Jadi dapat disimpulkan bahwa untuk permintaan sendiri semakin rendah harga dari barang yang udah dilakukan ini, itu kuantitinya akan semakin tinggi karena permintaan. Kalau permintaan itu semakin rendah harganya, maka semakin banyak kuantiti yang diminta oleh konsumen pasar. Kalau coba 5 ya, kita presnya 5. Pres 5 itu 24.000 min 20.000 sama dengan 4.000. Jadi itu bakal ngeluarin banyak banget sih. Jadi hasilnya kan 4.000 ya. Semakin tinggi harga, maka kuantiti atau
permintaannya itu semakin rendah. Beda lagi kalau penawaran. Penawaran itu kebalikan dari permintaan. Semakin tinggi dari harga barang tersebut, maka permintaannya itu penawarnya itu akan semakin rendah apabila nominalnya itu semakin rendah. Gitu. Oke, selanjutnya soal nomor 2 ya. Nah, soal nomor 2 sendiri itu bunyinya yang poin A, toko sepatu sahabat pada akhir tahun melakukan cuci gudang untuk semua jenis sepatu, dari sepatu anak-anak sampai dewasa. Nah, untuk harga sepatu anak yang semula 20.000 turun menjadi 15.000. Akibat penurunan harga, jumlah permintaan sepatu anak-anak meningkat dari 1.000 menjadi 4.000. Berapakah koefisien elastisitasnya? Dan hasil tersebut berikan penjelasannya disertai grafik. Untuk poin B sendiri, itu cara apa yang ditempuh oleh pemerintah dalam mengendalikan harga di pasar, serta berikan penjelasan disertai contoh. Oke, mungkin kita langsung aja masuk ke jawaban dari soal nomor 2 sendiri. Oke, soal nomor 2 yang poin A, itu kan diketahui cuci gudang semua jenis sepatu, toko sepatu sahabat di akhir tahun. Sepatu anak itu harganya 20.000 semulanya, turun menjadi 15.000. Terus kemudian akibat dari penurunan harga itu sendiri, jumlah permintaan sepatu anak meningkat dari 1.000 menjadi 4.000. Nah, koefisien elastisitasnya berapa? Oke, untuk koefisien elastisitasnya sendiri itu biasanya dilambangkan dengan ED. Nah, ED sama dengan 4.000 atau X kuantiti harga kedua dikurangi kuantiti harga pertama dibagi dengan harga setelah adanya diskon atau cuci gudang itu dikurangi sama harga yang semula dikali dengan harga semula dibagi sama kuantiti yang pertama. Terus ditemukan hasilnya kan 4.000 min 1.000 dibagi 15.000 min 20.000 dikali 20.000 per 1.000 sama dengan 3.000 per min 5.000 dikali 20 sama dengan minus 12. Jadi hasilnya koefisien elastisitasnya itu 12. ED lebih besar dari 1. Nah, ED lebih besar dari 1 itu kan masuk ke dalam klasifikasi elastis. Gitu. Kenapa elastis? Karena nilai of koefisien sepatunya itu 12. Nah, nilai negatif dalam menghitung koefisien itu diabaikan. Maka perubahan harga untuk 1% menyebabkan perubahan permintaan sebanyak 12%. Jadi walaupun harganya itu berubah 1% aja, itu perubahan permintaan sebanyak 12. Tuh, 12 sepatu. 12 pasang sepatu atau kuantitinya. Nah, untuk grafiknya sendiri bisa dilihat ya. Untuk yang vertikal itu di titik sumbu P, terus yang horizontal itu titik X atau Q. Kemudian dicarilah titik temunya atau titik potongnya. Untuk X0 sama P0 itu di harga semula. Kuantiti pertamanya kan 1.000 di harga 20.000. Nah, itu ditemukan ditarik untuk ditemukan titik temu. Kemudian untuk kuantiti 2-nya itu kan 4.000. Setelah diskon di harga 15.000. Itu jadi tarik aja sampai ketemu titik temu. Terus
ini kan dari P0 ke P1 kan turun, jadi ini penawaran grafiknya ya, jadi turun grafiknya gitu. Nah, pergeseran kurva permintaannya itu adalah 12, artinya harga turun maka jumlah permintaan naik. Oke, untuk yang poin B sendiri itu cara yang ditempuh pemerintah untuk mengendalikan harga di pasar. Nah, yang pertama itu bisa mengeluarkan dengan kebijakan moneter. Nah, kebijakan moneter sendiri itu suatu keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah di bidang keuangan. Contohnya, itu ketika Bank Indonesia mengatur arus kas yang keluar atau yang beredar di negara Indonesia sendiri. Kemudian yang kedua itu dengan menggunakan kebijakan fiskal. Kalau kebijakan moneter itu di bidang keuangan, ya hampir sama juga. Kebijakan fiskal itu keputusan pemerintah dalam menetapkan tarif pajak dan belanja negara agar menyelamatkan Indonesia dari kondisi inflasi. Contohnya, pemerintah mengatur pemasukan dan pengeluaran yang akan digunakan negara agar tidak banyak yang beredar. Jadi lebih ke APBN gitulah, ke peraturannya. Terus yang ketiga itu menggunakan kebijakan lain. Nah, selain kebijakan moneter dan fiskal yang ketika diterapkan itu belum menekan inflasi, maka pemerintah itu dapat menerapkan kebijakan lainnya. Di saat permintaan banyak dan pasar uh, barangnya itu sedikit gitu. Contohnya, pemerintah memberikan subsidi kepada sektor industri untuk memproduksi barang-barang agar menekan impor dari luar negeri gitu. Tadi penjelasan dari inflasi sendiri itu kan menyebabkan kenaikan harga, di mana menyebabkan turunnya nilai mata uang. Jadi nilai mata uang turun, jadi harga ke barang-barang itu pada naik. Tuh, nah deflasi itu kebalikan dari inflasi. Oke, lanjut ke soal nomor 4. Soal nomor 4 itu bunyinya, diketahui permintaan dan penawaran produk udang lobster atau kita sebut UL aja ya. Nah, itu di Indonesia dengan fungsi permintaannya itu DUL sama dengan 5.000 men 5 PG. Dan fungsi penawarnya SUL sama dengan 4.000 plus 6 PG. Untuk pemerintah sendiri memberikan subsidi produk UL sebesar 50 US dollar, kemudian zakatnya itu dibayar muzaki 25. Untuk soalnya sendiri itu poin A, hitung harga dan jumlah keseimbangan UL tersebut sebelum dan sesudah subsidi dan zakat yang dikeluarkan muzaki. Kemudian gambarkan kurva keseimbangan sebelum dan sesudah subsidi maupun zakat yang dikeluarkan oleh muzaki. Kemudian yang C, hitung elastisitas harga dari permintaan maupun elastisitas harga dari penawaran di titik keseimbangan yang baru secara grafis. Untuk nomor 4 itu poinnya 25 ya. Untuk CPMK 2 sama 3. Oke, langsung ke jawaban nomor 4. Untuk fungsi tadi diketahui yang fungsi permintaan demandnya itu UL udang lobster 5.000 men 5 PG. Kemudian fungsi penawarnya supply LU sama dengan 4.000 plus 6 PG. Itu tadi sama subsidi pemerintah 50 dan zakatnya juga 25. Kita mencari harga dan keseimbangan sebelum subsidi pajak aja dulu ya. Untuk equilibriumnya atau keseimbangan sama dengan demand sama dengan supply. Kemudian dimasukkan aja 5.000 men 5 PG sama dengan 4.000 plus 6 PG. 5.000 dikurangi 4.000 sama dengan 1.000. Kemudian 6 PG plus 5 PG sama dengan 11. Jadi PG-nya 1.000 dibagi 11 90 men 90,90. Kemudian disubstitusikan ke supply 4.000 plus 6 PG. 4.000 plus 6 kali 90,90 hasilnya 4.000 plus 5 45,4 sama dengan 4.545,5. Jadi diketahui titik equilibriumnya keseimbangannya kuantitinya 4.545,5 dengan harga 90,90. Tuh ya. Kemudian
itu kan keseimbangan sebelum subsidi. Nah, setelah subsidinya itu, jadi SO atau supply-nya yang awal itu kan 4.000 plus 6 PG. Kemudian kita cari supply setelah subsidi. Supply setelah subsidi itu rumusnya F kali QS plus T. Untuk F-nya sendiri ada 4.000, kemudian plus 6 kali PG plus 50. Kenapa PG plus 50? Itu kan ada subsidi sebesar 50.000. Jadi variabel plus sama subsidinya itu dikali dulu. Terus 4.000 plus perkalian silang dari 6 kali PG itu kan 6 PG, 6 kali 50 itu kan 300. Jadi 4.000 plus 300 plus 6 PG, hasilnya 4.300 plus 6 PG. Terus itu kan udah diketahui supply setelah subsidinya. Jadi kita ke persamaan dulu. Setelah subsidi, demand sama dengan supply 1 atau supply setelah subsidi itu 5.000 plus 5 PG sama dengan 4.300 plus 6 PG. Kemudian yang bisa disamakan ya disamakan. Min 5 PG dikurangi dengan 6 PG. Jadi dipindah ruaskan sama dengan 4.300 dikurangi sama min 5.000. Gitu. Kemudian diketahui ya min 11 PG sama dengan min 700. Untuk PG-nya sendiri itu 700 per 100 dibagi 11. Karena minus sama minus kan. Itu hasilnya 63,63. Nah, udah diketahui PG-nya setelah subsidi. Kemudian dimasukkan ke supply subsidi. Setelah subsidinya itu kan 4.300 plus 6 kali PG-nya udah diketahui 63,63. Kemudian 4.300 plus 381,78. Jadi diketahui 4.631,78. Jadi keseimbangan sesudah subsidi itu di titik equilibrium 4.631,78 dengan harga 63,63 gitu. Nah, dari equilibrium sebelum subsidi sama equilibrium setelah subsidi itu keseimbangan kuantitas setelah ada pajak itu lebih rendah daripada sebelum pajak. Untuk keseimbangan harga setelah pajak itu lebih tinggi daripada sebelum subsidi pajak gitu ya. Oke, mungkin ini grafik dari tadi ya soal sebelumnya itu grafik dari keseimbangan pasar setelah subsidi sama sebelum subsidi gitu. Ya biasa kita cari dulu titik potong atau titik temunya dulu. E0-nya itu kan atau equilibriumnya yang sebelum subsidi itu kan 4.545,5 dengan harga atau dengan P 90,90 ditarik sampai ketemu titik temu. Kemudian untuk equilibriumnya yang setelah subsidi atau E1 itu 4.631,78 dengan harga 63,63 ditarik sampai ketemu titik temu. Kemudian untuk yang grafik ke bawah itu yang demand 5.000 min 5 PG. Kemudian untuk grafik penawarannya itu ke atas atau supply 4.000 plus 6 PG gitu ya. Kemudian untuk mencari elastisitas harganya itu rumusnya ada E sama dengan P1 per Q1 dikali Q1 min Q0 per P0 min P1. Nah, tadi P1-nya udah diketahui ya. P1 itu di equilibrium yang setelah subsidi. Itu 63,63 dibagi sama
Q1 atau kuantiti 1 itu 4.631,78 dikali dengan 4.631,78 dikurangi 4.545,5 dibagi sama 90,90 min 63,63. Kemudian ditemukan hasilnya dari pembagian itu 0,01359 dikali 136,38 per 27,27. Ditemukan hasilnya 0,01359 dikali 5,0011. Kemudian dikalikan hasilnya 0,067969. Nah, dari 0,06 itu kan E kurang dari 1 ya. Jadi E kurang dari 1 itu masuk ke kelas inelastisitas. Tuh. Jadi kalau inelastisitas perubahan harga itu tidak diiringi perubahan kuantitas. Nah, masuk ke soal nomor 5. Bunyinya sebut dan jelaskan apa yang saudara ketahui tentang elastisitas harga dari permintaan, elastisitas pendapatan dari permintaan, elastisitas dari permintaan, dan beri contoh perhitungan masing-masing. Untuk poin B sendiri itu jelaskan bagaimana mekanisme hubungan antara kondisi inflasi dan deflasi dengan nilai mata uang suatu negara. Untuk soal nomor 5 sendiri itu poinnya 25% dengan CPMK 5 dan 7. Oke, kita langsung ke jawaban soal nomor 5 ya. Oke, sebutkan dan jelaskan tentang elastisitas harga dan dari permintaan, elastisitas pendapatan, elastisitas silang, dan beri contoh. Oke. Elastisitas harga sendiri dari permintaan itu adalah suatu ukuran perubahan jumlah permintaan barang terhadap perubahan harga barang itu sendiri. Umumnya jika harga barang naik, maka permintaan pembeli akan turun karena harganya kan naik mahal. Maka pembeli atau konsumen itu akan berpikir ulang untuk pembelian barang tersebut. Gitu. Contohnya, barang A dengan harga 4, permintaan 20.000. Nah, ketika harga barang A itu menjadi 2, maka permintaan naik menjadi 40.000. Gitu. Untuk perhitungan sendiri, biasanya dilambangkan dengan ED, dengan bawahnya itu AB sama dengan 40 min 20 dibagi 2 min 4 dikali 4 per 20. Udah tahu ya, itu dari soal yang diketahui di sebelah kirinya itu tadi. Di soal ini ya. Terus 40 min 20 itu kan sama dibagi sama 2 min 4. Min 20 dibagi min 2 hasilnya 20 dibagi min 2 hasilnya kan min 10 dikali sama 1 per 5 hasilnya min 2 itu ya. Kemudian elastisitas pendapatan dari permintaan itu pengertiannya perubahan dalam permintaan sebagai akibat dari perubahan dalam pendapatan. Itu ketika perubahan harga permintaan itu karena adanya perubahan dari pendapatan. Kalau ini tuh lebih ke pendapatan dari pihak konsumennya. Contohnya, ketika pendapatan meningkat 5%, itu permintaan barang meningkat 10%. Biasanya dirumuskan dengan ED sama dengan 10%-nya itu permintaan barang yang meningkat itu dibagi sama pendapatan yang meningkat itu. 10% dibagi 5% sama dengan 2. Untuk elastisitas silang sendiri itu pengertiannya jumlah perubahan permintaan barang sebagai akibat dari perubahan barang B. Misalnya, barang A itu meningkat, maka barang B itu juga bisa meningkat. Gitu, kayak hubungan sebab akibat. Itu. Contohnya, di produk
lama toko biru itu berjumlah 8.500 barang. Nah, ketika produk baru itu berjumlah 12.000 barang. Nah, tadi kan di produk lama 8.500, produk barunya kan 12.000. Jadi 12.000 min 8.500 dibagi 8.500 dikali 100%. Sama dengan 3.500 dibagi 8.500 dikali 100%, yaitu hasilnya 41,176.000%. Jadi permintaan produk baru di toko biru itu naik 41,176. Itu ya. Oke, masuk ke hubungan kondisi inflasi dan deflasi dengan nilai mata uang suatu negara. Jadi, inflasi sendiri itu merupakan kenaikan harga barang dibandingkan periode sebelumnya karena adanya penurunan nilai mata uang dan terdapat kecenderungan terhadap peningkatan harga secara terus-menerus dalam kurun waktu. Gitu. Jadi peristiwa kenaikan harga meluas pada hampir seluruh barang di suatu negara, sehingga hal ini mengakibatkan rendahnya nilai mata uang suatu negara akibat atau karena harga barang yang semakin naik. Gitu. Kemudian deflasi sendiri pengertiannya merupakan kondisi terjadinya penurunan harga-harga barang secara masif dan terus-menerus pada periode yang singkat. Kalau inflasi itu kan secara terus-menerus dalam kurun waktu ya. Nah, untuk deflasi itu terus-menerus dalam periode yang singkat, sehingga mengakibatkan pendapatan masyarakat di suatu negara itu rendah. Dan peredaran uangnya sedikit karena pendapatannya kan berkurang. Jadi biasanya tuh masyarakat kayak menghemat gitu pengeluarannya. Jadi peredaran uangnya tuh sedikit. Dampaknya nilai mata uang yang itu akan menguat di suatu negara. Namun pendapatan masyarakatnya itu akan berkurang gitu. Jadi ada hubungannya antara kondisi inflasi sama deflasi dengan nilai suatu mata uang, nilai uang suatu negara gitu. Oke, masuk ke soal nomor 6. Dimana soal nomor 6 itu pertanyaannya bunyinya dalam kenyataannya selalu ada hubungan antar konsumen dengan produsen. Untuk poin A sendiri, itu mengapa antar konsumen dan produsen selalu berhubungan. Jelaskan terkait dengan hal-hal yang melatar belakangi hubungan tersebut. Kemudian di poin B, di pasar barang maupun di pasar faktor produksi terdapat 4 dimensi pengertian aliran uang. Sebut dan jelaskan. Untuk nomor 6 sendiri itu poinnya 25% dengan CPMK 1 dan 2. Oke, langsung ke pembahasan jawabannya ya. Oke, untuk jawaban soal nomor 6 sendiri di poin A itu kan mengapa antara konsumen dan produsen itu selalu berhubungan. Nah, kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh suatu negara itu tidak dapat lepas dari peran konsumen sama peran produsen, karena kedua belah pihak tersebut itu saling berhubungan satu sama lain. Konsumen atau rumah tangga konsumsi itu yang menyediakan faktor-faktor produksi yang ditujukan kepada produsen. Adapun produsen atau rumah tangga produksi itu meminta faktor-faktor produksi tersebut untuk dikombinasikan sehingga menghasilkan barang atau jasa. Nah, untuk poin B sendiri, di pasar barang maupun di pasar faktor produksi itu terdapat 4 dimensi pengertian aliran uang gitu. Jadi skema aliran uang dan pendapatan yaitu itu ada 2 pelaku di mana produsen sama konsumen itu pelakunya. Serta ada 2 pasar barang atau jasa dan faktor produksi. Nah, perekonomian 2 sektor itu disebut juga perekonomian sederhana karena terdiri atas 2 pelaku, yaitu rumah tangga konsumsi atau masyarakat dan rumah tangga produksi atau perusahaan.
Untuk rumah tangga konsumsi atau RTK sendiri itu adalah sebagai pemilik faktor-faktor produksi berupa tanah, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. Untuk penawaran faktor produksi rumah tangga ini akan bertemu dengan permintaan faktor produksi perusahaan. Sedangkan di pasar barang itu terjadi interaksi antara perusahaan sebagai penghasil barang dan jasa dengan konsumen sebagai penggunaan barang dan jasa gitu. Mungkin sekian dari penjelasan asistensi mikroekonomika kali ini. Untuk soal hitungannya mungkin tadi kalau misal ada yang kurang paham bisa dibaca-baca dulu di buku mikroekonomika atau di PPT yang udah dikasih sama dosen terkait gitu, atau mungkin bisa chat ke aku kalau misal kurang paham. Untuk yang soal teori sendiri itu kalau misal mau sama kayak aku ya juga nggak apa-apa, atau mungkin dari kalian punya jawaban teori yang lebih singkat atau lebih ketemu poin jawabannya lebih ringkas gitu. Kalau teori itu kan banyak bisa jawabannya bisa bedakan kan, karena nggak terpaku pada satu jawaban kayak soal hitungan gitu.